antara petunjuk salafus soleh, ya, di antara petunjuk salaf dalam menuntut ilmu. Ya, di antara petunjuk salaf, ya, ulama salafus soleh dalam menuntut ilmu. Baik. Berbicara tentang talabul ilmi, ikhwas sekalian, ya, atau berbicara ilmu secara umum, maka ini persoalan yang semua kita butuhkan. Ya. Sampai-sampai ketika Imam Ahmad, ya, sebagai orang yang sangat getol, orang yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, suatu ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Imam, ila mata talabtal ilmah?" Wahai Imam, sampai kapan Anda menuntut ilmu? Ya. Maka Imam Ahmad menjawab, ya, beliau menjawab bahwa sampai ajal ini menjemput. Ya, sampai ajal ini menjemput. Ya. Begitu juga ikhwas sekalian, dengan melihat begitu besarnya kebutuhan kita terhadap ilmu ini, ya, sehingga menunjukkan semakin besarnya pula kebutuhan kita untuk menuntut ilmu. Ya, banyaknya persoalan-persoalan. Ya, belum lagi persoalan yang mendasar dalam agama kita ini, lebih-lebih pada persoalan-persoalan yang kontemporer yang terus berkembang. Ya. Yang terkadang ada persoalan-persoalan yang dibutuhkan fatwa ulama kita, ya, yang mungkin di masa dulu tidak ada. Ya, di masa Rasulullah tidak ada. Ya, di masa Rasulullah belum pernah terjadi, tapi itu kemudian terjadi di masa belakangan. Karena itu dibutuhkan fatwa dari para ulama kita. Dan untuk bisa berfatwa ini tentu, ya, butuh kapasitas, ya, dan tidak semua orang bisa berfatwa. Ya. Buat orang yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki pengetahuan, maka, ya, dia bisa saja akan berfatwa semaunya, ya, terhadap sebuah persoalan. Ya, karena itu lagi-lagi di sini menunjukkan bahwasannya peranan ilmu ini sangat dibutuhkan. Ya. Sekali lagi, kebutuhan kita terhadap ilmu ini begitu besar, bahkan ulama kita menyebutkan kebutuhan kita terhadap ilmu ini lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya, kalau makan dan minum, antum bisa puasa. Ya, antum bisa puasa, ya, bisa menahan rasa lapar dan dahaga. Bahkan antum hari ini puasa, ya, sebentar subuh, bahkan mungkin antum terlambat sahur, antum besoknya bisa lagi puasa. Dan antum tidak apa-apa. Ya, menunjukkan bahwasanya kebutuhan kita terhadap makan dan minum ini bisa saja ditunda. Ya. Tetapi kebutuhan kita terhadap ilmu ini, ikhwas sekalian, adalah kebutuhan yang sangat besar karena banyaknya persoalan-persoalan yang kita harus ketahui. Ayo. Iya. Karena itu, ikhwas sekalian, namun demikian tentu saja ilmu ini, ya, besarnya kebutuhan kita sudah sadari, akan tetapi tidak semudah itu dan tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu ini, bisa memahami ilmu ini. Ya. Sekali lagi, tidak semua orang, ya, bisa diberikan kemudahan, dan tidak semua orang diberikan ilmu ini. Karena itu, kalau ada di antara kita yang mau mendapatkan ilmu ini tapi tidak mau menghadiri majelis ilmu, ya, makanya akan susah. Ya. Oke lah, belajar membaca buku, betul. Tetapi barang siapa yang belajar hanya dengan otodidak membaca buku, maka dia akan menjadi orang yang paling benar sendiri. Ya, dia akan benar sendirian. Iya. Apa yang dibaca maka itulah yang dianggap benar. Padahal dia belum membaca buku-buku yang lain yang mungkin boleh jadi mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang persoalan ini. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tahapan-tahapan di antara wasilah yang harus kita miliki dalam menuntut ilmu, dan ini di antara perkara yang saya anggap kita butuhkan sebagai penuntut ilmu, saya ingin mengawalinya dengan perkataan Al-Imam Syafi'i. Ya, perkataan Al-Imam Syafi'i yang dikutip dalam syairnya. Ya. Jadi beliau ini bersyair, ya, sambil bernasihat kepada kita sebenarnya. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin wa sa'umbika an tafsiliha bi bayanin. Zakaun wa hirsun wa dirhamun wa ijtihadun wa suhbatul ustad wa tulu zaman. Wahai saudaraku, kalian tidak mendapatkan ilmu ini kecuali dengan 6. Maka catat baik-baik 6 persoalan ini, ikhwas sekalian.
Meskipun bukan ini yang akan kita bahas, tetapi diantaranya saling berkaitan, dan ini diantara muqaddimahnya. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Tapi jangan kemudian mengatakan, kalau begitu ya saya orang yang tidak cerdas, berarti kalau begitu saya orang yang tidak akan mendapatkan ilmu ini. Ya, kecerdasan ikhwas sekalian adalah kecerdasan yang boleh dilatih, kecerdasan yang bisa diupayakan, kecerdasan yang bisa diasah, kecerdasan yang bisa dilatih terus. Ya, sebagaimana otak kita, kemampuan otak kita ikhwas sekalian, maka akan semakin tajam sebagaimana pisau ketika diasah, ketika dilatih. Ya, sebagaimana tadi Rasul mengatakan innamal ilma bitta'allum. Ilmu itu akan didapatkan dengan belajar. Memang harus dilatih dengan belajar. Iya. Memang harus dilatih dengan belajar. Iya, hafalan, ada ayat-ayat, ada surah-surah yang kita memang tidak bisa serta-merta bisa hafal. Imam Syafi'i berpesan bahwa yang pertama, kiat yang pertama yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu ini adalah dengan kecerdasan. Ya. Karena dengan kecerdasan ini ikhwas sekalian, selanjutnya kita masuk pada wasilah dalam mendapatkan ilmu ini adalah al-fahmu. Ya. Ya. Saya masuk sini husnul faham, baiknya pemahaman. Ya, ini diantara wasilah ikhwas sekalian. Wasilah diantara perantara untuk kita mendapatkan ilmu ini adalah dengan husnul faham. Yang mana ya sekalian? Pemahaman yang benar ini salah satu yang bisa membuat kita memilikinya adalah dengan kecerdasan tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Iya. Jadi sini ya sekalian, wa amma wasailut tasbitil ilm fima ahammuha, di antara wasilah untuk mendapatkan ilmu, di antara yang paling penting adalah husnul faham. Ya, pemahaman yang benar. Karena itu ikhwas sekalian, ini menjadi persoalan yang pertama yang kita harus benahi dalam setiap persoalan dalam ilmu ini. Husnul faham, pemahaman yang benar. Kita tidak bisa berbicara tentang suatu persoalan kecuali dengan husnul faham, pemahaman yang benar tentang persoalan itu. Karena itu ikhwas sekalian, segala hal yang kita butuhkan untuk memahami suatu persoalan sampai menjadi benar, itu kita harus miliki dalam proses talabul ilmi. Tentu diantaranya ikhwas sekalian ya, kita harus punya guru, kita harus berguru. Dari mana kita bisa membenahi pemahaman kita tentang ilmu ini kalau kita tidak berguru? Iya, tidak ada murabbi. Iya. Saya tidak usah, saya jalan sendiri saja, saya belajar sendiri saja, baca buku, sudah banyak sekarang buku, sudah banyak internet sekarang, kita bisa ini banyak situs-situs. Iya, maka antum akan menjadi orang yang benar sendiri. Iya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini mengatakan bahwa ya kita tidak nafikan, ya kita tidak ingkari manfaat dari banyaknya buku-buku hari ini. Bahkan buku-buku induk itu sudah diterjemahkan. Ya, Fathul Bari, ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sudah diterjemahkan. Ya, hari ini kalau antum ke toko-toko buku, antum akan menemukan buku-buku besar, buku-buku induk yang berjilid-jilid itu, ya Tafsir Ibnu Katsir, itu diterjemahkan. Ya, ini kita tidak ingkari, luar biasa faedahnya ikhwas sekalian. Luar biasa. Ya. Tapi kalau kemudian kita ingin mencukupkan diri untuk belajar membaca di buku saja tanpa ada guru yang akan membenahi pemahaman kita, maka kita akan menjadi orang yang keliru. Ya. Baik. Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan ya, wahirsun, dan dengan semangat. Ya. Semangat. Ya, keinginan. Ilmu ini tidak didapatkan kecuali dengan bersungguh-sungguh. Kecuali dengan semangat. Ya. Kemudian yang ketiga boleh dikatakan wajtihadun, dengan kesungguhan. Ya, ijtihad itu beda dengan apa tadi yang kedua? Hirsun. Hirsun itu artinya semangat, rasa loba, keinginan yang kuat. Ya. Baik, keinginan yang kuat ini dibutuhkan dibarengi dengan ijtihad. Ya, kan itu menghafalkan suatu surah, suatu ayat, satu hadis,
Ya, dibutuhkan mujahadah ikhwas sekalian. Iya. Kita dalam tarbiyah ditugaskan menghafalkan hadis Kitabul Jami, hadis pertama. Iya, tentang hak antara muslim dengan muslim yang lain. Iya. Begitu dilihat ikhwas sekalian, panjangnya hadis ini. Iya. Mungkin baru kita lihat panjangnya hadis ini. Bagaimana caranya dihafal ini? Iya. Maka kita tidak akan pernah menghafalkannya kecuali dengan ijtihad, dengan kesungguhan. Karena itu kata Imam Syafi'i, kita tidak akan memiliki ilmu ini kecuali dengan ijtihad, kesungguhan. Maka kita hafalkan satu demi satu, sedikit demi sedikit. Hakul muslim alal muslim sittun, hakul muslim alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaih. Iya, kita hafalkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita hafal. Ya, itulah proses thalabul ilmi ikhwas sekalian. Ya. Semua ini dilakukan dalam rangka memiliki pemahaman yang benar. Ya. Ya, taib. Saya sebutkan saja secara umum perkataan Imam Syafi'i tadi. Setelah ijtihad, yang berikutnya adalah wadirhamun, dengan harta. Ya, jadi memang kita butuh juga biaya. Ya, pembiayaan. Di antara ulama kita ada yang harus menjual perabot rumah tangganya untuk membeli kitab dan seterusnya. Ya. Jadi pertama zakaun, wahirsun, wajtihadun, wadirhamun. Ya, dirham ya dengan uang ya, dana. Ya. Yang berikut adalah wasuhbatul ustad, membersamai ustad. Ya. Jadi untuk memiliki ilmu ini memang kita harus punya guru. Ya. Ini juga diantara bantahannya tadi itu, ya mau belajar otodidak saja. Ya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan wasuhbatul ustad, kita harus bersahabat dengan ustad. Kita harus punya guru, membersamai ustad.